Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang Tokoh Antv. Dan hari ini saya sedang berada di Politeknik Angkatan Darat, Kota Batu, Jawa Timur. Nanti saya akan berbincang dengan tokoh panutan para mahasiswa yang belajar di Politeknik Angkatan Darat ini, yaitu adalah Komandan Poltekad, Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc. Seperti apakah wawancara kita hari ini? Ikuti terus. Assalamualaikum, permisi Pak. Masih. Mau mohon waktunya dengan Pak. Boleh Mbak. Gimana Mbak? Ya, kita sambil ngobrol sambil jalan aja mungkin biar lebih santai ya Pak ya. Iya. Mohon maaf ya Pak, saya pinjam dulu ya Pak ya. Ya, ini kan kita dari Bincang Tokoh Antv ya Pak ya. Ya. Kita sebetulnya ingin tahu nih profil dari Pak Gumilar sendiri sebelum menjadi Komandan Poltekad itu sejarahnya seperti apa sih Pak? Iya Mbak. Saya itu lahir di Bandung tahun 68. Oke. Saat itu saya tinggal di Cimahi, kemudian saya keluarga 7 orang. Ya. Saya paling bungsu. Kemudian pada saat umur 12 tahun, kelas 6 SD, bapak saya meninggal jatuh pesawat. Jadi waktu itu ibu saya belum siap menggantikan peran sebagai seorang ayah. Jadi waktu itu ibu saya langsung jualan di pasar antri Cimahi untuk menghidupi keluarga anak-anaknya 7 orang. Saat itu kondisinya ada kakak saya yang lagi kuliah ya. Karena kondisinya berubah total, akhirnya kakak saya ada yang drop out. Di situ saya itu kelas 6 SD naik ke kelas 1 SMP, itu saya berpikir kalau saya nanti kuliah siapa yang membiayai. Hanya pada saat itu saya berpikir saya mau cari sekolah yang gratis aja deh. Nah mulai SMA saya cari-cari dulu saya daftar 4 sekolah yang gratis di asramakan. Sekolah pelayaran, sekolah perawat, sekolah gizi sama akademi militer waktu itu militer. 4 orang daftar, alhamdulillah saya di akademi militer yang dipanggil. Jadi saya masuk tentara itu sebetulnya bukan ingin jadi tentara, saya ingin cari sekolah gratis karena kemampuan ekonomi keluarga saya waktu itu yang sangat luar biasa. Tapi sekarang malah bisa jadi komandan Poltekad seperti itu ya. Alhamdulillah. Oke, baik Pak, mungkin kita bisa sambil jalan-jalan lagi. Saya juga ingin tahu nih sisi dari Poltekad dan juga apa aja sih yang ada di Poltekad. Jadi Poltekad itu sebetulnya lembaga pendidikan yang fokus untuk mendidik keahlian bidang vokasi di teknologi. Jadi sejarahnya itu Poltekad itu berdiri bulan Oktober tahun 88. Namanya dulu namanya Lem Jiantek. Lem Jiantek, berarti sudah 32 tahun ya Pak ya, betul ya? Udah cukup lama. Jadi dulu programnya Bapak Kasat yang dulu, kalau nggak salah Pak Edi Sudrajat, waktu itu ada rudal Rapier yang dibeli dari Inggris, menjadi salah satu alutsista Angkatan Darat. Kemudian perlu dilatih transfer of teknologi dari mereka ke tentara Indonesia, akhirnya dibuatlah Lem Jiantek ini untuk sarana latihan. Jadi tentara Inggris datang ke sini untuk melatih orang Indonesia untuk mengoperasionalkan rudal Rapier. Siap. Nah berjalan waktu Rapier itu akhirnya tidak berjalan, tidak dilanjutkan selesai. Akhirnya Lem Jiantek berubah menjadi Poltekad untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang lain. Siap. Oke, sebelum saya mengetahui lebih dalam apa itu Poltekad, kita kembali ke profilnya dari Pak Gumilar sendiri ya. Saya sih orang biasa aja lah. Berarti ini kan terjun ke dalam dunia militer ini kan benar-benar dari awal ya Pak ya? Betul. Bisa diceritakan Pak, runtutan dari awal sampai sekarang berada di sini tuh? Ya, setelah saya lulus dari Akademi Militer tahun 89, saya lulus SMA 86 langsung masuk pendidikan 86 3 tahun sampai 89. Saya lulus langsung saya masuk ke Yon Sipur 8 di Makassar. Nah pendidikan di sana itu saya sama dengan yang lainnya, saya melaksanakan tugas sesuai dengan teman-teman, yang penting apa yang bisa lakukan saya lakukan. Itu yang hanya bisa saya lakukan karena saya tidak punya apa-apa, hanya modal semangat dan berusaha berbuat yang terbaik itu saja, sederhana itu saja. Dari Makassar saya pindah sama dengan teman-teman yang lain pindah kemana-mana, naik pangkat letu, kapten. Nah kemudian pada saat saya pamen ini, karena saya tidak pernah mendapat jabatan komando seperti Danyon dan Dim, waktu itu saya berpikir saya harus mengambil cara lain bagaimana supaya saya tetap bisa mengembangkan diri saya. Waktu itu ada peluang sekolah
S2 di India, manajemen pertahanan. Oke, berarti sempat sekolah di India juga? Iya, manajemen pertahanan. Wah, luar biasa. Setahun dari sana kami berangkat, pulang dari sana. Kemudian karena saya banyak waktu, karena waktu saya staff bukan komandan, ada S3 di Universitas Pakuan Bogor. Saya ngambil S3 di Universitas Pakuan Bogor di bidang manajemen pendidikan. Saya menggeluti bidang manajemen pendidikan, dari situ saya merasa kok kayaknya saya nyaman ya di bidang pendidikan gitu ya. Akhirnya saya geluti, itu pendidikan itu saya geluti. Pada akhirnya mungkin pimpinan melihat bahwa saya bisa memahami masalah pendidikan, sampailah saya menjadi komandan Poltekkad di dunia pendidikan ini. Oke, luar biasa. Ya mungkin ya. Ya tadi untuk ayahnya itu, untuk ayahnya Bapak tadi yang jatuh dari pesawat ya Pak ya, itu memang profesi ayahnya Pak Gumilar jadi sendiri? waktu itu pesawat CN212, pesawat produk pertama Nurtanio kerjasama dengan Spanyol. Ya, CN itu singkatan Casa Nurtanio. 212 itu duanya itu program yang kedua, jumlah penumpang 12 orang, 212. Itu pertama dibuat di Nurtanio, dicoba uji terbang dari Bandung ke Jakarta. Nah kemudian ayah saya sebagai teknisinya, ayah saya sebagai teknisi pesawat. Tapi saat itu memang lagi ikut terbang. Ikut terbang ya? Sebagai teknisi ikut terbang, jatuh di Sangga Buana di Purwakarta. Jadi kita belum siap, pagi-paginya kita masih sarapan, makan, jam 10 jatuh. Ibu saya, hanya ibu rumah tangga, harus mengambil alih tanggung jawab keluarga dengan 7 orang anak, akhirnya jualan di pasar, disitulah semua berubah total. Akhirnya disitulah saya berpikir saya harus cari sekolah gratis supaya tidak membebani keluarga. Ya baik Bapak, nanti kita lanjutkan lagi nih, ceritanya sangat menarik sekali dari sosoknya Bapak Nugraha, dan juga nanti saya ingin lebih tahu banyak tentang Poltekkad. Baik Mbak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv. Masih bersama dengan Pak Nugraha Gumilar. Beliau adalah Komandan Politeknik Angkatan Darat. Oke, kita lanjutkan Pak. Ini kan banyak ya yang belum tahu tentang Poltekkad. Nah, bisa diceritakan Poltekkad itu sebetulnya apa sih Pak? Jadi Poltekkad itu singkatan Politeknik Angkatan Darat. Tugas pokok Politeknik Angkatan Darat itu merasakan pendidikan vokasi keterampilan setaraf dengan D4. D4 setara dengan S1. Dalam rangka mengembangkan teknologi militer di bidang alutsista, khususnya untuk Angkatan Darat. Tujuannya yaitu untuk mendukung tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Oke, berarti di sini yang kuliah gitu ya istilahnya ya? Yang kuliah. Itu dari Angkatan Darat semua ya? Ya, sementara ini Angkatan Darat, dia dididik selama 4 tahun. Mereka itu adalah para bintara-bintara. Para bintara, Berarti kalau dari masyarakat umum nggak bisa ya Pak ya? Belum bisa. Harus jadi bintara dulu berarti ya? Jadi tentara dulu. Mudah-mudahan ke depan bisa saja, itu tergantung kebijakan pimpinan. Kita siap-siap saja. Siap. Pak, ini sebetulnya laboratorium apa ini Pak? Ini laboratorium balistik, laboratorium piroteknik ini, jadi dia fokus untuk membuat bahan campuran propelan, bahan pendorong untuk munisi, untuk roket. Kita berusaha membuat sendiri bahan pendorong tersebut. Gitu. Contohnya seperti ini Mbak, ya roket. Ini kayak roket ya Pak ya? Oh ini mortir. Oh ini mortir. Ini mortir latih. Keren nah ya. Ini roket-roket ini dia kan bisa meluncur harus ada bahan pendorong, didorong oleh bahan pendorong campuran kimia-kimia. Itu yang kita buat. Nah sebelum diuji ke roket, dia harus diuji dulu di uji statik. Nah ini fungsinya apa nih? Ini buat yang mortir atau yang ini? Buat roket ini. Buat roket ini ya? Roket tas. Tapi ini Mbak, ini yang buat anak-anak loh, kita nggak beli ini buat sendiri untuk menguji. Jadi sebelum diuji ke roket, diuji dulu bahan pendorong itu di sini, apakah dia bisa terbakar habis atau tidak. Karena kan roket itu akan meluncur deras ketika dia isiannya terbakar habis. Nah itu diuji di sini. Kalau ini sudah bisa terbakar habis, fantastik. Baru. Berarti kalau terbakar cuma separuh ya berarti larinya mungkin nggak terlalu jauh ya.
Kalau udah habis, udah sempurna, baru dipindahkan ke roket untuk uji coba secara sebenarnya. Oh, jadi ini hasil dari tugas akhir? Tugas akhir. Tugas akhir, luar biasa. Jadi nah, di Poltekkad ini tidak hanya menggali akademiknya, betul, tapi juga menciptakan suatu karya. Alat baru, ya? inovasi teknologi baru gitu ya. Sebagai mungkin nanti bisa diciptakan atau dikembangkan menjadi alutsista mungkin ya, Pak ya. Ya. Oke, nah Pak kalau misalnya ini teman-teman yang ada di Nah sebelah. ini Mbak yang saya bilang tadi Mbak, jadi lihat sini Mbak. Oke, di mana Pak? Ini contoh nih Mbak ya, ini kebetulan lagi praktek, ini dosennya Pak Ali. Ya, ini yang bilang propelan. Ya. Ini propelan ini ada pendorong, ini yang akan dibakar. Ini akan dibakar, ya, nanti dikasih fuse, kena listrik, dia dibakar habis. Ini yang akan mendorong bodi roket ke ini. Berat. Ini akan saya boleh pegang Pak? Benar. Oh berat ya Pak ya? Ini 1,5 kilogram bisa mendorong roket sejauh kurang lebih 7 kilometer. Wow, jadi kalau mungkin jauhnya 20 km, kita tinggal tambah isian pendorongnya. Kalau ingin jauhnya 300 km, berarti harus bikin yang besar, milimeternya, diameternya, isinya bisa lebih banyak. Jadi sebetulnya yang penting tugas mereka itu bisa meluncurkan roket, soal jarak capeknya tinggal ditambah kapasitas propelan. Selain ini bahan bakarnya atau bensinnya ya? Ya, bahan bakarnya. Ini yang dicampur oleh mereka. Ini mereka lagi latihan mencampur. Ini lagi mencampur apa ini, Mas? Campur bahan untuk propelan. Bubuk ya? Memang bahannya dari itu tadi berupa bubuk seperti ini ya, Pak ya? Ya, ada yang bubuk, ada yang cair. Ini yang kita coba proses pembuatan propelan komposit. Wah, ini harus ditimbang? Harus ditimbang. Oke. Karena ada komposisi yang harus benar-benar istilahnya harus pas gitu pas ya. takarannya biar hasilnya maksimal. Jadi ada istilah di sini dia campurannya harus homogen. Artinya homogen itu butirannya harus halus. Harus betul-betul tidak ada butiran yang masih besar-besar. Karena itu akan pembakarannya akan tidak sempurna. Hambat gitu ya. Nah sebetulnya untuk membuat homogen itu tidak bisa pakai rasa tangan manusia. Ada alatnya yang untuk mengukur itu. Pakai computerized. Oke, di Poltekkad sendiri sudah ada alatnya? Ini belum ada, tapi berarti dengan inovasi para gumil-gumil ini kita punya alat sendiri menggunakan alat mixer itu Pak. Alatnya itu alat untuk bikin kue, kita bisa untuk nyampur. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, ya. Tapi kita tidak menyerah dengan cara manual tanpa komputer. Alhamdulillah roket itu bisa meluncur sesuai dengan harapan. Tapi ini mengalami proses cukup panjang. Dari tahun berapa ini penemuannya? 5 tahun. Kita mulai 2017 dengan berbagai kegagalan. Alhamdulillah tahun ini sudah berhasil meluncur, tahun depan akan disempurnakan. Jadi perlu waktu 5 tahun untuk bisa kegagalan awal ini gimana Pak? Bisa diceritakan kegagalan awal apakah dia nggak mau melesat atau gimana nih? Kalau kegagalan awal yang kita rasakan yang sangat pahit, roket itu meledak. Jadi harusnya terjadi pembakaran, malah yang terjadi adalah eksplosif ledakan. Alhamdulillah personel aman, cuman beberapa kerugian material yang cukup besar ya. Yang mau tidak mau kita harus sama tim mengevaluasi apa kegagalannya. Akhirnya sampai sekarang bisa menemukan komposisi yang pas sebagai bahan bakar untuk roket ini. Ya itu kan namanya penelitian yang bayar tidak bisa sekaligus jadi. Dia akan melalui proses kegagalan. Tapi dengan kegagalan itulah dia akan semakin menambah pengetahuan wawasan. Dari kegagalan itu dia belajar sehingga disempurnakan akhirnya sekarang alhamdulillah sudah. Ini diaduk terus sampai kapan Mas ya? Sampai halus Mbak. Sampai halus. Kita sampai capek tangan. Itu kalau itu cairan apa itu Pak? Kalau itu semacam lemnya Pak. Oh lemnya. Jadi itu kan warna putih, di sini kok bisa jadi warna abu-abu sih Pak? Nah di sini ada istilahnya namanya bahan aluminium powder. Jadi sejenis bubuk aluminium yang dicampur beberapa material kemudian sehingga menjadi seperti ini. Oh, oke. Berarti ini kalau kena tangan bisa menyebabkan alergi atau reaksi apa gitu jadi? Kalau alergi alhamdulillah tidak, cuman kalau masuk ke tubuh pernafasan mungkin sedikit pusing. Oh, gitu. Makanya pakai itu Mbak supaya pengaman. Oke, harus ada pengamannya ya supaya terkendali semuanya. Ya inilah mereka belajar seperti ini. Harapan kami ke depan. Di sini jurusannya apa aja sih Pak? Selain ada 3 telekomunikasi militer,
auto kendaraan tempur dengan elektronika sistem senjata. Nah, kalau yang Mas sedang lakukan ini masuk ke jurusan apa? Ini sebenarnya jurusannya larinya ke balistik, tapi diajarkan juga di bagian telekomunikasi militer. Karena dia nanti harus bisa membuat rangkaian Internet of Things. Di harapan kami ketika dia meluncurkan roket ini tidak perlu lagi ada awak di situ. Dia bisa kendalikan dari jauh. Kan itu bicara pakai IT, komputer. Nah dia akan belajar di situ. Oke, jadi teori dan praktek gitu ya, Ya, Pak ya betul. istilahnya ya. Baik. Pak, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv, masih bersama dengan Dr. Nugraha Gumilar. Beliau adalah Komandan Politeknik Angkatan Darat ya. Tadi kita sudah ke laboratorium balistik, betul ya Pak ya? Nah sekarang kita ini akan melihat nih hasil dari tugas akhir para mahasiswa yang ada di Poltekkes. Pak, mungkin bisa dijelaskan di sini yang menjadi andalan yang mana nih Pak? Semuanya andalan Mbak, karena mereka luar biasa membuat ide-ide teknologi. Tapi ini yang contoh satu, ini alat penghancur kerongsong munisi. Tujuannya supaya kerongsong itu tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kita hancurkan sehingga digunakan bisa dilebur. Ini adalah alat dongkrak pakai hidrolik, sehingga nanti kalau membongkar mesin mobil tidak perlu pakai tangan, dia pakai hidrolik lebih mudah, lebih ringan. Diangkat sendiri, ya diangkat sendiri lebih mudah. Nah ini adalah listrik bertenaga air. Ini bisa menyalakan sampai 8 lampu dengan kurang lebih 10 watt. Ini level air. Jadi ini bisa digunakan di daerah perbatasan, di pos-pos perbatasan ketika dia tidak ada listrik, air yang dia gunakan bisa digunakan untuk mandi, tapi sebelum masuk ke keran kamar mandi digunakan dulu, diturupin untuk menyalakan listrik di pos perbatasan. Oke, ini kalau full lampunya bisa nyala sampai berapa jam nih Pak? Sampai batas 100 ini bisa, selama ada air ngalir dia bisa nyala terus. Oh gitu. Jadi ya? airnya bisa dari air Air bersih atau air apapun ini? Nah, kalau air sungai pakai ini alatnya. Untuk filternya ya? Iya, jadi air sungai dialirkan ke sini mendorong turbin menyalakan lampu dan air itu bisa pakai untuk mandi. Jadi fungsinya banyak. Sehingga pos perbatasan itu tidak takut tidak ada listrik karena dengan tenaga air. Nah, ini mortir yang mortir latih. Boleh pegang. Wow. Jadi ini sejarah. Nah, ini sejarahnya. Ini buat apa sih Pak sebetulnya? Nah, ini untuk latihan, Mbak. Untuk latihan ini. Latihan ini, Mbak. Oh, ini. Jadi ini sebetulnya dulu sejarahnya ini kan bisa meluncur mortir ini dengan menggunakan peluru namanya peluru sabot. Peluru tas langsung dia meluncur. Ini udah nggak ada berarti Nggak ada. ya? Tapi karena dulu keterbatasan peluru, akhirnya tidak bisa dilakukan oleh semua siswa untuk latihan. Sehingga sebagian siswa hanya menyaksikan. Namanya siswa kan dia merasakan sendiri. Akhirnya kita ganti alat ini untuk kita gunakan alat ini sebagai pengganti peluru sabot. Kita simpan di sini. Ini diisi dulu pakai gas, sama dia akan meluncur. Sehingga semua siswa bisa merasakan mengoperasionalkan mortir ini karena udah gunakan gas. Kembalikan dulu ya. Gunakan gas. Baik Pak, pindah mungkin ke sisi depan ya Pak ya. Di sisi depan tuh juga ada banyak banget kayaknya. Oke. Selikaranya. Nah ini robot tank, dia bisa menembak sendiri, meluncurkan SLT, senjata lintas untuk anti tank dengan sistem autonomous, dikendalikan oleh pakai remote. Dia bisa meluncur sendiri. Nah ini yang tadi itu Mbak, roket yang tadi dibuat nih Mbak. Ini propelannya, ini hasilnya udah seperti ini, propelannya kurang lebih ini propelannya pendorongnya segini. Ini yang akan meluncur dan ini ada hulu ledaknya. Sehingga ini akan meledak. Ketika dia sudah habis luncurannya, dia akan melengkung habis sesuai dengan gravitasi. Inilah yang akan kena benda keras sehingga akan meledak. Ini yang hasil tadi lihat lab itu, ini hasilnya Mbak. Nah ini yang dibilang gamat elektro. Wah ini bagus ini. Ya seragam angkatan darat elektrik. Keren, sepatunya buat saya Pak. Ini sepatu ini langkah dia menghasilkan elektrik, dia simpan di kayak power bank, disimpan di sini untuk mensupport kebutuhan listrik. Ini listrik radio, listrik kamera, mungkin kalau dia punya HP,
Ini biasanya dipakai buat tentara jalan jauh ya? Biasanya Ya, tentara untuk tuh dia kan patroli. dia menyusuri hutan dan lembah seperti itu ya? Ketika dia di hutan seharian, dia butuh suplai listrik, dia menggunakan langkah kaki dia untuk menghasilkan listrik. Nah, ini adalah tanda untuk membedakan mana musuh, mana lawan kameranya. Sehingga ketika dia menembak, tidak menembak temannya sendiri. Ini ide. Nah, ini adalah alat untuk operasi militer selain perang. Kita rubah modelnya. Ini Kayak adalah drone ya, Pak, ya? ya drone. Kita ganti ini fungsinya untuk hama, untuk apa? Air untuk penyemprot hama. Ini semprotannya di sini. Sehingga nanti ke depan petani nggak usah repot-repot turun ke sawah untuk menyemprot hama. Cukup ini dinaikkan, disemprotkan, sudah selesai. Tapi sudah didistribusikan belum nih? ke Belum. petani? Kita hanya baru satu unit aja baru ini? unit. Luar biasa. Nah, Barangkali ini ya, Pak, ya? ini adalah sebenarnya senjata punya Israel, kita tiru untuk sistem senjata Di Indonesia? ya, dia bisa sistem kontrol corner shoot. Kehebatan senjata ini apa? Ini bisa menembak di sudut 90 derajat. Ibaratnya kalau ini dinding, ini bisa geser. Jadi kita nembak sini untuk mengarah ke sana. Oh, jadi hasil pelurunya nanti bisa belok gitu ya? Ya, ini yang belok, ini belok nih Pak. Belok ini. Jadi kita akan terlindung oleh dinding, tapi kita bisa menembak musuh dari arah sana. Ini bisa ini remote untuk Untuk kanan kiri kanan, ya kiri, beloknya kanan, ya? iya. Ini Bapak semua yang ngajarin kok bisa brilian sekali ide-idenya ini. Itulah sebetulnya orang Indonesia itu sebetulnya punya kemampuan Kagum dan loh saya, betul. harus Nah, bisa. kalau ini ada ban tapi kok kayaknya nggak ada udaranya. Ya. Ini namanya ban apa, Pak? ban tanpa udara, ban airless. Fungsinya ini untuk kendaraan tempur sehingga dia tidak khawatir kalau ditembak oleh peluru dia masih tetap jalan, kena paku, kena batu dia tidak akan bocor. Jadi Apa sudah ada pembuktiannya kalau tidak bocor, Pak? ini sudah ditembak, ada nanti kita silakan filmnya ditembak oleh peluru M16 5,56 meter, dia tidak rusak dan juga dia bisa menjamin kendaraan tetap bisa berjalan. Ini masih kurang, ini masih kurang sempurna, akan kita sempurnakan berikutnya sistem pengalamannya. Mungkin tahun depan. Mungkin biar lebih rapi itu ya, Pak ya. Nah, ini adalah mirip dengan Sanat tank robot yang bisa meluncurkan roket dan menembak sendiri. Ini pipa, Pak ya, bukan apa? Pipa. Oh, pipa biasa. Enggak, ini pipa dilapisi dalamnya ada besi untuk menahan panas, aluminium. Jadi nanti roket itu bisa meluncur dari sini, dia bisa menembak sendiri dengan sistem autonomous, dikendalikan dari jauh. Sehingga manusianya aman. Jadi kalau ada musuh tinggal lu aja deh yang ya 300 meter dia bisa meluncur, dia bisa menembak dan bisa kembali lagi ke sini. Itu kurang lebih alat-alat yang dibuat oleh anak-anak Poltekkad. Pokoknya keren banget ya Poltekkad ya. Nah, ini masyarakat harus tahu nih Poltekkad itu hasil yang yang bisa dibuktikan dan bisa dikaryakan. Ya, baik, Pak, nanti kita saat lagi kita nih ngobrol tapi mungkin agak lebih santai aja sambil duduk mungkin ya. Oke, Pak, boleh. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv. Masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc. Beliau adalah komandan dari Politeknik Angkatan Darat yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, Pak Gumilar, tadi kita sudah jalan-jalan ke laboratoriumnya. Terus juga tadi Bapak sudah sedikit memamerkan hasil karya dari anak-anak didik Bapak di sini. Nah, lalu untuk mahasiswa di sini nantinya kalau lulus tuh dapat gelar apa sih, Pak? Mereka mendapat gelar Sarjana Teknik Terapan (STRT) karena terapan itu sebagai ciri khas vokasi. Oke. Lalu juga untuk nanti penempatannya di mana? Apa sudah ada ditentukan gitu atau gimana? Tugas Poltekkad hanya mendidik. Setelah dia lulus kami serahkan ke personilnya Angkatan Darat. Nanti di staf personilnya Angkatan Darat yang akan menempatkan mereka sesuai dengan keahlian mereka selama sekolah di sini. Oh gitu. Ya. Nah sekarang kalau misalkannya nih para bintara yang mau bersekolah di sini itu runtutannya seperti apa sih? Mereka kalau memang berminat tentunya dia akan melaporkan diri ke satuan masing-masing, ke pimpinannya untuk mengajukan sekolah di sini. Tapi sebelumnya kami membuat surat edaran tentang pembukaan pendidikan. Dari situ dasar itulah mereka mengajukan ke komandan satuannya untuk sekolah di sini. Setelah dia mendaftar, setelah administrasi dia memenuhi syarat, kami ada tahap seleksi pertama yaitu menggunakan tes potensi akademik untuk melihat minat bakat mereka. Tes potensi akademik ini ada 3 aspek yang kami lihat. Pertama, kemampuan menulis,
atau verbal, kemampuan menghitung angka yaitu numerikal, dan kemampuan membuat gambar atau membaca gambar yaitu figural. 3 itu aspek yang kita lihat sebagai syarat untuk sekolah di Poltekkad. Lalu biasanya kalau dalam pembukaan ya, itu yang mendaftar ada berapa jumlahnya nih Pak? Bervariasi, karena 1 tahun itu kita alokasi 60 orang. Kadang-kadang yang diambil dari seluruh pendaftar itu? 60 orang. Oh, 60 orang aja. Yang daftarnya kadang-kadang ada yang sampai 100. Berarti nggak keterima patah hati dong Pak? Ya, atau gimana bisa lagi? atau bisa mendaftar di tahun berikutnya gitu? Bisa. Oh, Karena bisa. ada administrasi, kita batas umur kita lihat juga. Karena kita mencari yang muda-muda karena supaya masa pakainya lebih lama. Kan dia sekolah 4 tahun, kemudian dia akan mengabdi. Kalau dia masuknya sudah umur 31 tahun, berarti lulus 34, sudah terlalu tua. Kita cari yang di bawah umur 30 supaya masa pakainya lebih lama untuk Angkatan Darat. Umur berapa berarti? Mereka pendaftar di sini maksimalnya bisanya umur berapa? Sebetulnya di situ maksimal 30, tapi saya berharap umur 22, 23, 24 sehingga dia umur 28 itu sudah bisa mengabdi. Gitu. Rata umur 22, 23 atau 24 tahun. Siap. Lalu kesulitan, ada nggak sih Pak kesulitan dalam membina tentara seperti itu? Apakah di sini tuh kalau ngajarin, mungkin kalau di kampus-kampus lain bisa agak longgar seperti itu. Kalau di sini kan karena basicnya tentara ya Pak ya. Itu apakah juga ada tegas disiplin seperti apa tuh Pak? Tetap namanya disiplin merupakan faktor yang sangat utama di militer. Kita tidak bisa meninggalkan disiplin militer. Namun demikian kita memberikan ruang mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka. Jadi kita berikan kuliah itu dari jam 7 sampai jam 2, setelah itu dia sore sampai jam 4 sore, jam 5 dia harus membina fisik dia dengan kegiatan ekstrakurikuler. Baik itu kemampuan dia olahraga bidang bela diri, atau sepak bola, atau apapun juga. Ekskulnya itu ya Pak ya? Ekskulnya apa aja sih di sini Pak? Olahraganya bela diri, voli, karate, sepak bola, dan ada juga bidang seni budaya. Ada tarian, ada dia bisa main musik band. Nah selesai itu jam 7 setelah makan malam, jam 7 sampai jam 9 dia ke perpustakaan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, baik. Lalu untuk tenaga pendidik di sini, itu apakah pure dari tentara ataukah ada dari pihak eksternal gitu Pak, mau dari akademik maupun non-akademiknya? Ya, jadi sebetulnya kita berharap 100% dari militer. Namun sekarang tenaga pengajar kita masih kurang, namun mayoritas mereka masih dosen dari lingkungan militer. Yang dulunya lulusan di sini, yang dia melanjutkan sekolah S2, S3. Bila saya kekurangan, saya bekerjasama dengan universitas sekitar Malang, seperti Polinema, Universitas Brawijaya, untuk minta dosen-dosen mereka membantu kami di sini. Jadi mereka juga mengajar di sini Ya, gitu betul, ya Pak betul. Oke, lalu kalau misalnya nih Pak, ada salah satu mahasiswa Bapak yang melanggar atau yang nakal ya, namanya individu orang Ya, kan berbeda betul. seperti itu. Nah, sanksi yang diberikan oleh Poltekkad itu seperti apa? Apakah ada tanda tertentu kalau mereka dia ini melanggar seperti itu? Jadi sebetulnya karena militer itu disiplin adalah nafas prajurit, sehingga kita apapun juga alasannya disiplin menjadi pegangan kita. Ketika dia melanggar tentu ada sanksi. Sanksinya akan berbeda-beda. Dan itu akan berpengaruh terhadap ranking di sekolah selama semester. Jadi setiap semester itu ranking ya? Jadi ranking ya? Ada ranking, sehingga kalau yang bagus kita kasih penghargaan terbaik, kalau yang ada pelanggaran sifatnya masih batas toleransi, ada tandanya di sini tingkat 1 atau tingkat 2 percobaan. Berarti dia masih percobaan, berarti ada kekurangan baik dari segi fisik atau Ya dari ampun, Pak, sikap jahat perilaku. banget. Berarti kalau dia melakukan pelanggaran di sini dikasih Tanda. Iya, supaya ada membedakan. Satu kampus tahu dong Pak. Iya dong, harus. Jadi kita memberikan reward dan punishment itu seimbang. Yang bagus kita kasih penghargaan tanda terbaik, yang banyak pelanggaran kita tandanya percobaan. Jadi mereka balance, itu yang bilang keadilan. Gitu. Supaya ada semangat mereka untuk berbuat yang terbaik. Itu peraturannya Bapak yang buat atau sudah ada dari dulu Pak? Dari tahun Kebetulan pas saya di sini saya menerapkan gitu supaya ada. Berarti dari Bapaknya ini? Iya, bukan. Oh, bukan. Kirain dari Bapak yang bikin peraturan itu. Memang dari saya, karena saya punya pemikiran gini. Kita harus memberikan semangat mereka, menghargai mereka yang sudah belajar serius. Dan kita harus memberikan mereka perhatian atau punishment apabila ada membuat pelanggaran. Sehingga di situ ada prinsip keadilan bisa terbangun. Dan perlu diingat,
ujian di kami itu menggunakan sistem berbasis komputer. Sehingga mereka yang menilai adalah komputer. Tidak lagi manusia. Sehingga mereka tidak bisa lagi minta tolong manusia supaya nilainya jadi bagus. Karena kan komputer kan nggak bisa disogok. Nggak bisa nyogok, nggak bisa nyogok. Jangan coba-coba Anda ya. Nilai bagus, bagus belajarnya nilainya bagus. Jadi kita berusaha memutus sentuhan dengan manusia. Dan sistemnya setelah dia ujian nilai langsung masuk ke aplikasi yang kami bangun, SIAKA, Sistem Informasi Akademik. Jadi mencegah KKN ya Pak ya? Betul. Korupsi, nepotisme tadi. Betul. Pelanggaran yang pernah dilakukan mahasiswa ini apa aja sih Pak? Contoh pelanggaran gini, mereka kan semaptanya sesuai dengan perintah Kasat minimal 51. Apa tuh? Maksudnya gimana Pak? Nilainya 51. Oh, nilainya nilai 51. jasmani. Oke. Karena dia malas olahraga atau tidak membina fisiknya, nilainya di bawah 51, ya kasih tanda percobaan. Berarti dia tidak punya mental atau semangat untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Karena kan tentara fisik harus bagus. Itu salah satu bentuk. Jadi cuma gara-gara dia nggak mau bangun pagi aja? Bisa jadi. Atau dia pura-pura olahraga padahal hanya pakaian olahraga. Namanya siswa kan banyak cara lah. Betul. Apalagi sekolah 4 tahun. Terus kalau misalnya pelanggaran yang menggelitik apa Pak? Ada nggak Pak? Sebetulnya bukan menggelitik seperti dia ngantuk di kelas. Atau kan kita itu juga kena punishment? Ya sebenarnya tidak, tapi ada peringatan sekali, 2 kali, kalau sudah berkali-kali, termasuk bawa makanan ke kelas dia boleh, main HP di kelas. Nggak boleh ya, bawa makanan nggak boleh ya? Nggak boleh, nanti dia bisa mengganggu yang lainnya, bawa HP pun tidak boleh, harus di-silent. Kalau bawa makanan terus dibagi kelas gitu? Sekelas kita hukum semua. Oke baik Bapak, nanti kita lanjutin lagi, kita break makasih. dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv. Nah, Pak Gumilar, tadi kan kita membicarakan tentang mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, yang kuliah di sini kan tentara ya, Pak ya. Nah, dengan waktu dia berkuliah di sini, apakah tidak mengganggu tugas-tugas mereka dari tempat asal mereka, Pak? Memang sekolah kami ini bicara ilmu pengetahuan teknologi, tapi kami pun membuat beberapa jadwal untuk melihara kemampuan fisik dia dan naluri dia bertempur. Contoh, kesemaptaan kita adakan periodik sesuai dengan yang ada di satuan, supaya dia fisiknya terjaga. Yang kedua, kita juga memberikan kesempatan mereka untuk latihan menembak 3 bulan. Jadi kita tentara itu ada 3 bulan sekali. Memelihara kemampuan menembak selama setahun itu 4 kali. Kita beri kesempatan mereka juga melatih menembak. Sehingga diharapkan lulus dari sini itu naluri mereka bertempurnya tidak hilang. Kan tentara harus bisa nembak. Ya, kalau 4 tahun sekolah nggak bisa nembaknya hilang, juga harus jago nggak Pak? nalurinya bisa hilang, bahaya itu. Oke, lalu di sini lulusan terbaiknya? Jadi reward dari lulusan terbaik itu sebetulnya tergantung pimpinan. Kemarin yang tahun lalu dari pimpinan kami memberikan reward berupa uang pembinaan. Selain itu pun juga lulusan terbaik IPK 1, 2, 3 itu. Nah, IPK tertinggi dapat apa nih di sini, Pak? Sebetulnya akan diawasi ketat oleh Spersat, personel Angkatan Darat, jenjang karir berikutnya. Kita akan kawal dia untuk tetap konsisten bertugas bidang keahliannya supaya lebih tereksplor kemampuannya. Jadi kita akan kawal mereka supaya tidak lepas dari keahliannya. Oke, selain uang pembinaan, apalagi yang mereka dapatkan, Pak? Sebenarnya lulusan dari Poltekkad ini udah ada kebijakan pimpinan menjadi pertimbangan khusus untuk melanjutkan menjadi jenjang perwira. Pertimbangan khusus itu artinya selama dia kontennya baik, kesehatan jasmaninya bagus, tidak pernah bikin pelanggaran, bisa jadi dia mendahului teman-temannya 1 tahun sebelumnya untuk mengikuti sekolah calon perwira. Oh, gitu. Jadi kayak semacam ekstensi gitu, tapi langsung masuk ke calon perwira. Iya, ada tes juga, cuman ada pertimbangan khusus. Nah, pertimbangan khususnya kan tergantung pimpinan. Apakah dia memang masih berada di tracknya, fisiknya masih terjaga, itu jadi lulusan sini ada modal lah, ada tiket untuk melanjutkan ke sekolah perwira. Lalu karakter yang dicetak oleh Poltekkad itu seperti apa sih, Pak? Karakternya yang kami harapkan di sini adalah seorang tentara yang berkemampuan cendekia. Jadi tentara cendekia itu dia naluri militernya tidak hilang, tapi dia punya kemampuan pengetahuan yang bisa mengikuti perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Itu yang karena ke depan itu tentara itu harus pintar. Karena kalau nggak pintar kita ketinggalan sama orang-orang di luar. Dia dihadapkan dengan teknologi yang berkembang, kita harus bisa mengikuti itu.
Itu yang dituntutan tentara ke depan seperti itu. Untuk fasilitas mendukung sarana teknologi di sini, apa sudah memadai, Pak? Ya sebetulnya belum memadai, tapi yang ada kita upayakan seoptimal mungkin bisa mendukung sarana dia praktek. Kita juga bekerja sama dengan beberapa tempat praktek di luar apabila kami tidak punya sarana praktek di sini. Gitu ya. Laboratoriumnya tadi di sini apa aja, Pak? Sebenarnya laboratoriumnya akan ada 4 prodi, ada laboratorium balistik, ada laboratorium telekomunikasi militer, ada laboratorium atau bengkel kendaraan tempur, ada laboratorium elektronika untuk sistem senjata. Semuanya ada. Memang fasilitasnya tidak lengkap, tapi itu bukan halangan bagi kami untuk mencetak bintara-bintara yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan teknologi. Oke, baik. Dengan tadi di sini 3 ya, Pak ya? 3 jurusan ya? Balistik belum dibuka, mungkin tahun depan balistik kita buka. Udah diizinkan oleh pimpinan. Oh, berarti rencananya ada 4 ya? Ya, 1 lagi tahun depan. Oke, yang dipersiapkan untuk membuka prodi baru itu apa, Pak? Yang pertama ada 3 aspek. Yang pertama kami menyiapkan sumber daya dosen. Dosennya harus berkualifikasi. Dosennya nggak boleh kaleng-kaleng dong pasti ya kan? Harus kaleng beneran. Jadi dosen-dosen berkualifikasi sesuai dengan karakteristik 4 prodi itu. Apabila kita ada kekurangan, tentunya kita mengupgrade dosen ini untuk kuliah lagi. Atau kita mencari dari dosen luar. Yang kedua, kurikulum. Kita akan tinjau, kurikulum kita harus updating sesuai dengan perkembangan teknologi di luar. Yang ketiga tentunya fasilitas, kita akan berharap bisa secara bertahap dilengkapi untuk sarana dia praktek, karena dia vokasi, dia harus praktek di situ. Itu 3 yang kita siapkan. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong soal kampus ya, Politeknik Angkatan Darat ini kan bisa dibilang kampus seperti itu ya, Pak ya? Betul. Di semester 1 dan 2, apakah di sini juga mengangkat akademik dasar seperti mungkin agama, lalu juga bahasa Inggrisnya, itu kan? Ya. Itu gimana kalau di sini, Pak? Di kita ada istilah mata kuliah umum, di situ menyangkut mata kuliah Pancasila, agama, bahasa Inggris. Di semester awal ya? Semester 1, 2, 3, 4 ada, hanya presentasinya semakin naik tingkat, presentasinya semakin kecil. Ya. Kalau bahasa Inggris, kami punya laboratorium bahasa Inggris, mereka justru sebelum lulus kita adakan tes TOEFL bertaraf internasional. Untuk mendapatkan sertifikasi bahwa dia punya kemampuan TOEFL. Tapi dari semua yang lulus kita kasih, yang baik kita nggak kasih. Ada satu lagi, kita memberikan sertifikasi profesi. Ketika dia akan lulus, diuji oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk menjamin memang dia lulus dan memang berkemampuan. Jadi yang mengatakan kemampuan bukan kami, mereka badan itu. Diuji lagi sama mereka. Setelah lulus ya, sebelum diwisuda. Sebelum diwisuda. Iya. Yang lulus dikasih, yang tidak lulus tidak. Jadi mereka lulus betul lulus, bukan kata saya, kata BNSP. Ada kita berikan sertifikasi. Jadi profesinya benar-benar sudah diakui oleh orang luar. Ya, betul. Baik, ini kan Bapak Gumilar ini kan sosoknya sabar gitu ya. Kok bisa sih Pak jadi komandan Poltekad, Pak? Nah, tuh kan sosoknya ini kan kalem seperti itu ya, Pak ya. Sebetulnya bukan apakah sabar. Bapak kalau sama relasi dan sama mahasiswanya ini perlakuannya berbeda? Oh, enggak. Jadi tapi saya tadi sempat tanya sama mahasiswa di sini, saya tanya gimana sih Pak Gumilar itu, dan mereka bilang oh baik sekali gitu. Tapi kan tetap saya menjaga prinsip-prinsip akademik tidak kita langgar. Ingat dia tuh sekolah 4 tahun. Itu kondisi fisiologi dia akan selalu up down. 4 tahun loh Mbak. Iya. Dia tentunya perlu mental yang kuat. Disitulah kami di sini hadir sebagai sosok ya, sebagai pimpinan, sebagai bapak, kadang sebagai teman ya. Jadi kita kadang kalau dia lagi down kita ajak konsultasi, ada supaya mereka. Berarti kalau ada mahasiswa yang putus cinta, boleh dong curhat sama bapak sebagai ayah di sini. Wah, katanya tadi. Iya, jadi di sini memang, jadi harus bisa merangkul semua mahasiswa agar mereka tetap nyaman dan juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di sini ya, dari akademik dan maupun non akademiknya. Tapi ingat, tetap kita prinsip dasar militer, disiplin itu menjadi pegangan teguh. Sejelek apapun dia, semental down apapun dia, tidak boleh disiplinnya melanggar aturan. Itu prinsip dasar militer. Disiplin harga mati. Nafas prajurit itu disiplin. Siap. Baik. Pak Gumilar, terima kasih banyak nih atas waktunya. Mbak. Sudah diajak keliling ke Poltekad. Kita sudah Sama-sama. melihat labnya tadi, luar biasa. Apalagi hasil karya tugas akhir dari mahasiswa Poltekad. Nanti sepatunya boleh saya bawa pulang, Pak? Oh boleh. Iya, saya mau 2 restunya saja, mudah-mudahan bisa.
bisa berkembang lebih baik untuk mendukung TNI dan Indonesia semakin maju di bidang militer. Iya, dan semoga Poltekad ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan berkarakter dan tentunya bisa menjadi kebanggaan NKRI. Amin, amin. Ya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Tokoh Antv. Akhirnya saya Indah Andara mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando. Salam komando. Siap.